Saudara, hingga hari ini warga yang berada di kawasan Aceh Tamiang Aceh masih membutuhkan makanan dan logistik lain termasuk air bersih. Akibat lokasi yang masih terisolir, bantuan yang dikirimkan harus dilakukan melalui udara. Warga terpaksa berebut bantuan yang dikirimkan melalui udara. Bantuan dikirimkan dengan menggunakan helikopter Karakal TNI Angkatan Udara. Sebagian warga yang datang mengaku baru pertama kali mendapat bantuan logistik. 4 ton bantuan didistribusikan TNI Angkatan Udara di lokasi lapangan kantor Bupati Aceh Tamiang. Meski harus berlari di tengah genangan air ataupun lumpur, warga nekat mendekati helikopter TNI AU yang membawa bantuan logistik. Warga rela berdesakan dan memohon agar mereka mendapat bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Daratan yang masih tergenang membuat helikopter yang membawa bantuan tidak dapat mendarat. Visual udara yang diambil saat melakukan penerbangan bersama helikopter Karakal TNI AU menggambarkan kerusakan yang luar biasa di kawasan Aceh Tamiang Aceh setelah banjir dan longsor melanda pekan lalu. Sejumlah wilayah yang sebelumnya adalah daratan kini tertutup air, sementara sebagian rumah warga juga tertutup lumpur dan banjir. Hari ini sebanyak 4 ton bantuan disiapkan untuk didistribusikan ke sejumlah titik di Aceh Tamiang yang terisolasi melalui udara. Pengiriman bantuan logistik dilakukan TNI AU melalui Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Bantuan berupa beras, air, mineral, dan bahan pangan lainnya dilakukan untuk desa terisolasi yang berada di Aceh Tamiang. Warga Takengon, Aceh Tengah terpaksa berjalan kaki hampir 300 km akibat banjir bandang dan longsor. Warga melakukan perjalanan selama 5 hari setelah akses menuju Takengon terputus total. Warga mengaku terpaksa berjalan kaki untuk mencari logistik. Selama 5 hari, warga melintasi jalur yang penuh lumpur, potongan kayu, dan longsoran. Warga juga harus menyeberang aliran sungai yang berarus deras karena menjadi satu-satunya jalur alternatif setelah jalan utama putus total. Oke, ini adalah situasi di mana warga Takengon berupaya untuk melintasi jalur yang terputus akibat banjir bandang. Warga membawa sejumlah anggota keluarga mereka yang tampak sakit untuk menuju ke daerah yang lebih aman dan menuju titik pengungsian. Terus banyak titik yang belum bisa dilalui. Kami melakukan jalan kaki dengan membawa 2 bayi. Tapi berkat doa orang tua kami mungkin kami sampai sekarang di Kabupaten Benar Meriah. Kami minta kepada yang bersangkutan, Bapak, tolong doakan saja kami. Itu saja, doakan kami tegar menghadapi musibah ini, agar kami bisa kembali melanjutkan perekonomian kami yang terhenti. Karena rumah kami terdampak juga longsor di Desa Mendali.
Yang tak tahu kabarnya sampai sekarang, Pak. Rumah kami tinggalkan kosong. Kami menuju Langsa karena ada musibah keluarga. Sekian, terima kasih untuk masyarakat Aceh, khususnya Sumatera yang sekarang musibah. Sabar, yakin kepada Allah, pasti Allah punya cara sendiri untuk memperbaiki hati kita. Amin. Jumat Sabtu udah tembus. Tidak hanya di Aceh, Tamiang, sejumlah daerah terdampak bencana juga masih terisolasi, termasuk kawasan Sibolga, Sumatera Utara. Hari ini bantuan logistik kembali dikirimkan melalui helikopter TNI AU. Lalu seperti apa proses pendistribusian di Sibolga, Sumatera Utara? Kita akan berbincang dengan Kapten Penerbang Wahyu Eko Prasetyo dari Skuadron Udara 6 TNI Angkatan Udara. Selamat sore, Kapten Wahyu. Selamat sore, Mas. Saya dengan Kapten Penerbang Wahyu Eko Prasetyo dari Skuadron Udara 6. Baik, Kapten. Untuk saat ini tentu bantuan telah terus disalurkan bagi warga, terutama di wilayah Sumatera Utara untuk hari ini. Lalu seperti apa pantauan Anda tadi dari udara dan bantuan berapa banyak yang telah diberikan bagi masyarakat, terutama di wilayah Sibolga? Untuk hari ini kami memantau dari bagian pegunungan tepatnya di Tapanuli Tengah. Tadi kami berhasil melakukan doorlock logistik berupa makanan, minuman, biskuit, popok, ada juga susu bayi dan juga obat-obatan, khususnya di desa Bonandolok itu cukup terisolir dikarenakan memang jalannya terputus sehingga tidak bisa dia untuk melakukan perjalanan ke kota untuk membeli bahan makanan, sehingga kami laksanakan doorlock. Namun posisi yang kita laksanakan di sana karena memang dia daerah pegunungan, jadi kami melaksanakannya di lereng-lereng bukit. Oke, tadi untuk bantuan terutama kebutuhan khusus bagi anak-anak dan bayi, lalu seperti apa juga untuk kebutuhan air bersih? Karena selama ini dari keluhan warga bahwa air bersih ini sangat dibutuhkan oleh warga sendiri juga. Kalau untuk air bersih, sementara kami doorlocknya itu hanya sebatas air mineral. Kalau untuk dukungan air bersih, cuma air mineral saja. Baik, untuk saat ini berapa banyak total yang sudah diberikan, terutama bagi warga, terutama di wilayah yang masih terisolasi? Sejauh ini untuk tiap desa yang tiap kami landingkan atau diberikan titik melalui koordinasi antara dan Satgas dengan BNPB itu, setiap titiknya kami berikan 1 kali doorlock itu 1 ton bahan makanan dan minuman, begitupun juga obat-obatan. Baik, untuk dropping 1 ton tadi terutama di wilayah Sibolga, apakah ada kendala terutama pendaratan yang selama ini juga diinformasikan memiliki kendala terutama di lokasi lapangan? Kalau untuk kendala memang cukup ada, karena posisinya desa-desa yang terdampak di sini itu berada kebanyakan di lereng-lereng bukit, sehingga untuk lapangan terbuka itu kurang ada. Jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan dengan hanging power, sehingga kami kurang lebih di bawah 5 feet untuk melaksanakan doorlock logistik ke daerah-daerah yang berada di Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Oke, untuk saat ini dari pantauan udara tadi, bagaimana dengan warga dan masyarakat, terutama kondisi jalan dan juga akses yang terputus? Seperti apa yang Anda bisa sampaikan, wilayah desa mana saja yang masih terputus? Untuk desa yang terputus itu diantaranya adalah desa Bonandolok, terus juga ada di desa Dolok Pantis, dan juga ada di desa Tuka. Itu kebanyakan jalannya terputus, apalagi yang berada di desa Bonandolok untuk terputus dari 2 arah sisi, baik yang dari Tarutung maupun dari Sibolga. Jadi posisinya memang benar-benar tidak bisa kemana-mana aja. Baik, kita harapkan bantuan terus diberikan dan kami apresiasi TNI Angkatan Udara terus memberikan bantuan melalui udara, dan saat ini warga sejumlah desa di
Sumatera Utara, terutama di wilayah Sibolga, masih ada yang terisolasi. Terima kasih atas waktunya, Kapten Penerbang Wahyu Eko Prasetyo dari Skuadron Udara 6 TNI Angkatan Udara telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Kapten.